Pelatih timnas Indonesia Sintayong memainkan skema permainan 3-4-3 pada laga kali ini. Hal itu dilakukan untuk meredam permainan agresif Vietnam. Di bawah mistar gawang, kejutan terjadi setelah Hernando Ari Sutaryadi yang awalnya disebut akan bermain harus digantikan oleh Nadua Argawinata. Hernando mengalami cedera pada saat pemanasan sebelum pertandingan. Di lini belakang, Sintayong memilih menurunkan Rizky Ridho, Avandra Dewangga, dan Fahrudin Arianto di jantung pertahanan skuad Garuda. Ketiganya dibantu oleh Asnawi Mangkualam di sisi kanan dan Pratama Arhan Halif Rifai di sisi kiri sebagai bek sayap. Skema 3 bek tengah itu membuat Taeyong harus mengorbankan Evan Dimas di lini tengah. Kapten timnas Indonesia itu hanya berada di bangku cadangan karena Taeyong lebih memilih Rachmat Irianto dan Ricky Kambuaya untuk menjadi peredam serangan Vietnam. Evan baru masuk pada awal babak kedua menggantikan Irianto. Di lini depan, trio Witan Sulaiman, Irfan Jaya, dan Esra Walian menjadi pilihan Taeyong. Pada dua laga sebelumnya, kerjasama ketiganya memang tampak berjalan apik. Sementara Vietnam tak melakukan banyak perubahan pemain pada laga kali ini. Pelatih Park Hang-seo tetap menggunakan skema 3-4-3 seperti dua laga sebelumnya dan Dui Man dengan Bui Tien Dung. Timnas Vietnam bermain agresif sejak awal babak pertama. Tim berjulukan The Golden Start itu langsung menekan setiap pemain timnas Indonesia menguasai bola. Meskipun demikian, Vietnam tampak kesulitan untuk membongkar pertahanan timnas Indonesia yang tampil masih cukup disiplin. Mereka tak dapat masuk ke area kotak penalti sehingga lebih banyak melancarkan tembakan dari luar kotak penalti. Beruntung bagi Indonesia, tembakan para pemain Vietnam masuk kurang akurat. Hingga babak pertama berakhir, mereka hanya mampu melancarkan satu tembakan ke arah gawang dari 7 percobaan. Masuknya Evan Dimas pada babak kedua sedikit mengubah permainan. Timnas Indonesia lebih berani bermain terbuka. Meskipun demikian, mereka tetap kesulitan membongkar lini pertahanan Vietnam. Peluang baru tercipta bagi Indonesia pada menit ke-58. Melalui serangan balik, Esra Walian berhasil melepaskan tembakan namun masih dapat diblok pemain belakang Vietnam. Tendangan pojok yang dilepaskan Evan Dimas sempat membuat kemelut di depan gawang Vietnam. Akan tetapi masih gagal menciptakan gol bagi timnas Indonesia. Pada menit ke-68, Sintayong kembali melakukan pergantian pemain. Dia memasukkan Rizky Dwi Febrianto untuk menggantikan Asnawi yang sempat mendapatkan perawatan karena kakinya mengalami kram. Serangan Vietnam pada menit ke-70 nyaris membahayakan gawang timnas Indonesia. Beruntung eksekusi pemain pengganti Nguyen Thi Lin masih membentur Fahrudin Arianto sehingga bola dapat diamankan oleh Nadu dengan mudah. Ramai rumah kick masuk pada menit ke-74. Taeyong menarik keluar Irfan Jaya yang tampak telah kelelahan. 4 menit berselang giliran Witan Sulaiman yang tumbang. Pemain klub Lechia Gdańsk itu akhirnya digantikan oleh Habs Rorni. Masuknya dua pemain baru itu ternyata tak banyak mengubah permainan. Timnas Indonesia masih terus tertekan hingga akhir pertandingan. Satu peluang emas semap didapatkan Vietnam pada akhir babak kedua. Fan jujur hasil melewati Rizky Dwi di sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. Dia pun berhasil melepaskan umpan silang mendatar kepada Tien Lin yang berada di tengah kotak penalti. Beruntung bagi timnas Indonesia, Rizky Ridho masih mampu melakukan jagalan bersih untuk membuang bola dari kaki Tien yang belum sempat melepaskan tembakan. Serangan bertubi-tubi Vietnam pada masa tambahan waktu pun masih dapat dibendung lini belakang timnas Indonesia. Skor 0-0 bertahan hingga wasit meniupkan peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan. Hasil imbang laga Indonesia versus Vietnam itu membuat posisi kedua tim di klasemen grup B Piala AFF 2020 tak berubah. Kedua tim sama-sama mengantongi 7 angka dari 3 laga, tapi timnas Indonesia berada di puncak klasemen karena unggul selisih gol.